Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Deko Rumah yang terdiri dari Sofia Anggreni, Alia Zahra Kiflaini, dan saya Sinta Palupi Maheswari. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai strategi ekspansi global dari perusahaan Deko Rumah ke Malaysia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah bisnis internasional kelas A. Maka dari itu, selamat menyimak video kami. Yang pertama adalah profil perusahaan. Nama perusahaannya adalah PT Deko Rumah Inovasi Lestari atau lebih dikenal dengan nama Deko Rumah, didirikan pada tahun 2015 oleh Dimas Heri Pariawan dan juga Aruna Harsa. Kantornya itu berpusat di Jakarta Barat. Deko Rumah memulai operasinya sebagai pasar furnitur dan dekorasi sejak tahun 2015. Dengan situs ini, pelanggan dapat menemukan dan membeli berbagai produk interior rumah yang estetik dan dapat digunakan sesuai dengan gaya hidup modern, terutama gaya Japandi yang menjadi identitas Deko Rumah. Kemudian, untuk meningkatkan pengalaman pelanggan secara langsung, Deko Rumah juga meluncurkan Deko Rumah Experience Center, yaitu showroom fisik yang tersebar di lebih dari 20 lokasi di berbagai kota di Indonesia. Fasilitas ini menjadi bagian dari strategi omnichannel, yaitu mengkombinasikan pengalaman berbelanja secara online dan offline dengan cara yang terintegrasi. Kemudian Deko Rumah juga telah ada di lebih dari 20 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Jawa, Sumatera, dan juga Bali. Strategi bisnis Deko Rumah adalah diferensiasi, di mana Deko Rumah mengembangkan diferensiasi dan inovasi gaya Japandi, yaitu Jepang dan Skandinavia, yang sederhana, serbaguna, dan juga estetik. Kemudian, Deko Rumah juga membuat inovasi kolaborasi produk dengan menawarkan produk furniture serbaguna seperti meja lipat, tempat tidur, sofa, dan juga rak modular, juga perlengkapan tidur dan juga perlengkapan dapur. Deko Rumah juga menggunakan model terintegrasif secara vertikal, yaitu penjualan produk dilakukan dengan menggabungkan e-commerce dan juga showroom offline. Salah satu produk dalam Deko Rumah di hal inovasi dan juga diferensiasi produk adalah membuat dan juga mengembangkan Tenzo Living. Tenzo Living merupakan koleksi furnitur premium dari Deko Rumah yang menawarkan dan juga menampilkan produk dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, dilengkapi dengan fitur kenyamanan yang unggul seperti penggunaan bahan kualitas tinggi, yaitu busa memori dan premium, bulu angsa, kursi recliner, dan juga port pengisian daya. Dengan mengutamakan fungsi dan juga keindahan seperti modulitas, Tenzo Living menunjukkan komitmen Deko Rumah dalam menyediakan peralatan rumah dan juga perabotan yang berkualitas tinggi dan juga sangat bergaya. Deko Rumah juga berkomitmen dan sangat mementingkan kepuasan pelanggan. Hal ini didukung dengan program konsultasi desain interior. Konsultasi awal ini dilakukan secara gratis dan tanpa dipungut biaya apapun. Dan juga dalam strategi global, Deko Rumah menggunakan strategi standarisasi, di mana produk unggulan di perusahaan utama, yaitu yang ada di Indonesia, dan juga produk unggulan di perusahaan cabang yang di Malaysia itu menggunakan konsep Japandi. Berbasis pada pemikiran wabi-sabi, yaitu keindahan di tengah ketidaksempurnaan, dan juga logom, yaitu harmoni dan kenyamanan, estetika yang simpel, teratur, tanpa kekacauan, dengan pemilihan warna yang netral, yang menciptakan suasana yang hangat dan alami. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi pemasaran. Nah, di strategi pemasaran ini akan ada 4 kategori yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah produk, setelah itu dilanjut dengan promosi, price, dan yang terakhir adalah place. Nah, jadi pertama-tama kita akan membahas tentang strategi marketing atau marketing mix dari sisi produk. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya di awal, bahwa Deko Rumah ini adalah suatu perusahaan yang berfokus untuk menjual furnitur atau perlengkapan rumah tangga. Nah, ciri khas dari produk kami itu adalah tentang bagaimana cara kami mengkombinasikan gaya Jepang dan Skandinavia atau yang biasa kita sebut dengan sebutan Japandi yang akan menghasilkan desain yang minimalis, elegan, dan yang pastinya fungsional. Nah, keunggulan utama dari Deko Rumah itu terletak pada kualitas bahan baku yang kita gunakan. Jadi Deko Rumah sendiri ini akan menggunakan bahan baku dari kayu-kayu yang berkualitas yang akan menghasilkan tampilan estetik. Nah, ini sesuai dengan preferensi dari masyarakat Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Selanjutnya kita akan membahas marketing mix dari sisi price. Nah, seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa produk yang dihasilkan oleh Deko Rumah ini kebanyakan akan berbahan dasar dari produk kayu yang berkualitas, yang apabila kita lihat dari sisi cost, mungkin harganya akan sedikit lebih kompetitif daripada para kompetitor lainnya. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, akhirnya kami dari pihak Deko Rumah memiliki inovasi untuk membuat dua struktur harga dengan kategori yang berbeda.
Jadi untuk kategori yang pertama, kita menargetkan segmen menengah ke bawah dengan rentang atau kisaran harga dari 70.000 sampai 500.000 rupiah, yang kalau dikonversikan itu sekitar 18 sampai 129 ringgit Malaysia. Barang-barang yang akan kita jual itu akan mencakup barang-barang fungsional yang berukuran kecil seperti rak dinding, setelah itu ada bangku mini, dan peralatan dapur. Sementara itu, untuk kategori kedua, kita akan menyasar atau menargetkan segmen menengah ke atas dengan kisaran harga lebih dari Rp500.000, yang apabila kita konversikan ke ringgit Malaysia, itu rata-rata penjualannya akan lebih dari Rp1.000 Malaysia. Dan untuk produk yang akan kita jual itu meliputi produk utama seperti sofa modular, lemari besar, dan juga tempat tidur. Jadi alasan kenapa kita memisahkan dua kategori ini adalah untuk menjangkau dua kategori masyarakat yang berbeda. Jadi dengan pendekatan dua metode ini memungkinkan penetrasi pasar yang lebih besar di Malaysia tanpa mengorbankan positioning brand kita sebagai furnitur berkualitas tinggi. Nah, untuk strategi promosi yang akan kami jalankan, Dekoruma sendiri akan mengedepankan untuk menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga Twitter dengan melibatkan influencer Gen Z dari Malaysia untuk menciptakan tren atau buzz seputar gaya hidup minimalis dan elegan ala Dekoruma. Nah, selain itu kami juga akan membuat atau membuka pop-up store sebagai sarana untuk memperkenalkan produk kami secara langsung dan juga sebagai brand experience. Nah, target pasar utama kami itu meliputi generasi muda dengan rentang usia dari 15 sampai 40 tahun dan juga keluarga muda yang sedang membangun rumah dan menginginkan furnitur yang stylish namun tetap berkualitas. Nah, terakhir kita akan membahas mengenai marketing mix dari sisi place. Nah, jadi dalam ekspansi ke Malaysia ini, Dekoruma akan mengadopsi dua pendekatan distribusi yang strategis. Jadi yang pertama kita akan membuka toko fisik ya, jadi secara offline yang akan dirancang layaknya kompetitor kita yaitu IKEA, di mana ini akan menghadirkan suasana rumah yang nyaman dan inspiratif. Jadi para pelanggan bisa membayangkan secara langsung produk-produk yang akan mereka beli. Nah, cara ini juga akan meningkatkan engagement dan juga peluang untuk pembelian impulsif para pembeli ketika mereka melihat secara langsung produk yang di-display. Nah, selain membuka toko fisik, kami juga berencana untuk memanfaatkan platform e-commerce yang sudah populer di Malaysia, seperti Lazada, Shopee, ataupun TikTok Shop yang membantu kami untuk menjangkau para pelanggan yang lebih nyaman untuk berbelanja secara online. Nah, pendekatan hybrid ini memungkinkan Dekoruma untuk menjangkau berbagai tipe pelanggan, baik mereka yang ingin mencari pengalaman berbelanja secara fisik maupun mereka yang mengutamakan kepraktisan. Dekoruma merupakan perusahaan furniture yang berfokus terhadap kualitas produk dan kenyamanan konsumen. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk melakukan akuisisi sumber daya dan kegiatan produksi di home country atau Indonesia. Hal tersebut untuk memudahkan pengawasan kualitas dan pengendalian proses produksi. Berdasarkan data dari Indonesian and Craft Industry Association pada tahun 2023, nilai ekspor furniture Indonesia mencapai 2,5 miliar US dollar yang menunjukkan kapasitas produksi dan kualitas yang kuat di pasar global. Biaya tenaga kerja dan bahan baku di Indonesia juga relatif lebih rendah daripada di Malaysia, sehingga strategi produksi di dalam negeri ini menjadi lebih efisien secara ekonomi. Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga merupakan anggota dari organisasi ASEAN yang memiliki Free Trade Agreement yang bernama AFTA. Hal tersebut memudahkan perusahaan furniture Indonesia, dalam hal ini Dekoruma, untuk mengekspor ke Malaysia tanpa beban tarif yang signifikan, yaitu mendekati 0 atau tepatnya 5-0%. Sebagai langkah ekspansi internasional, Dekoruma memilih Kuala Lumpur sebagai lokasi showroom pertama kami di Malaysia. Kenapa Kuala Lumpur? Karena kota ini adalah pusat urbanisasi dan ekonomi Malaysia, tempat yang sangat strategis untuk menjangkau berbagai segmen konsumen. Melalui showroom ini, kami ingin memberikan pengalaman langsung kepada calon pelanggan, agar mereka bisa melihat, menyentuh, serta merasakan kualitas produk Dekoruma secara nyata. Tapi, kami tidak berhenti di situ. Kami juga hadir di platform e-commerce untuk melayani mereka yang lebih memilih untuk belanja secara daring. Lalu, bagaimana dengan pengelolaan logistiknya? Semua proses produksi sepenuhnya dilakukan di Indonesia untuk menjaga kualitas dan efisiensi. Setelah produk siap, kami mengemas dan mengirimnya ke Malaysia melalui jalur laut. Perlu diketahui juga, kami memiliki warehouse di Cikarang, jadi setelah dari Cikarang kami akan mengirimnya ke Tanjung Priok, lalu dari Tanjung Priok kami akan melalui jalur laut untuk dikirim ke Malaysia. Barang akan tiba di Pelabuhan Port Klang, salah satu pelabuhan utama di Malaysia. Dari sana, produk dikirim ke gudang lokal kami, di mana akan dilakukan quality control ulang dan proses repackaging agar sesuai dengan standar logistik dan selera pasar Malaysia. Untuk pengiriman akhir ke tangan konsumen, kami bekerja sama dengan jasa kargo dan kurir lokal yang berpengalaman menangani pengiriman furnitur berskala besar. Dengan jaringan distribusi yang luas dan efisien, kami memastikan produk sampai dengan aman, tepat waktu, dan dalam kondisi terbaik.
Untuk memaksimalkan performa pasar di luar negeri, Deko Rumah akan mendirikan sebuah anak perusahaan yang berfokus terhadap pasar Malaysia. Hal tersebut dikarenakan dengan terbentuknya anak perusahaan yang khusus menangani pasar Malaysia, mereka dapat mengoptimalkan segala kegiatan bisnis tanpa perlu adanya birokrasi yang panjang ke perusahaan pusat. Hal tersebut juga meningkatkan fleksibilitas kegiatan perusahaan di pasar baru. Pemilihan sumber daya manusia dalam rencana ekspansi pasar ke luar negeri merupakan hal yang penting. Untuk itu, kami memilih strategi polycentric staffing sebagai metode untuk merekrut karyawan. Polycentric staffing merupakan strategi di mana posisi manajerial anak perusahaan asing diisi oleh warga negara dari negara tempat anak perusahaan tersebut berada, bukan oleh karyawan dari kantor pusat perusahaan induk di negara asal. Dengan metode tersebut, kami memiliki kepercayaan bahwa manajer yang berasal dari Malaysia dapat benar-benar memahami budaya dan perilaku konsumen, serta regulasi yang berlaku di negara tersebut, sehingga dapat mengatur segala hal yang berhubungan dengan konsumen dan operasional dengan lebih baik. Mengenai kompensasi, di Deko Rumah kami percaya bahwa kesejahteraan karyawan adalah pondasi dari produktivitas. Oleh karena itu, kami menyesuaikan kompensasi dengan regulasi yang berlaku di negara tempat kami beroperasi, dalam hal ini Malaysia. UMR di Malaysia ditetapkan sebesar Rp1.700 Malaysia per bulan. Namun, kami berkomitmen untuk memberikan gaji yang lebih tinggi dari standar tersebut, serta menyesuaikannya dengan rata-rata gaji posisi terkait di Malaysia. Untuk memberikan kompensasi yang adil dan menyeluruh, kami membaginya ke dalam 3 kategori utama. Pertama, kompensasi wajib yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, meliputi kontribusi pekerja seperti EPF, SOKSO, EIS, dan PCB, hak cuti tahunan, dan tentu saja hari libur nasional. Yang kedua, ada kompensasi kompetitif yang kami rancang untuk memberikan apresiasi lebih kepada karyawan, meliputi gaji ke-13, bonus performa mulai dari 0,5 hingga 2 bulan gaji tergantung pencapaian, struktur komisi untuk tim sales sebesar 2 hingga 5% dari nilai penjualan, dan juga lembur yang dibayar secara adil, meliputi lembur pada hari kerja yang dibayar 1,5 kali upah per jam, pada hari istirahat 2 kali upah per jam, dan pada hari libur nasional 3 kali upah per jam. Dan yang ketiga, ada kompensasi tambahan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap kenyamanan kerja, meliputi asuransi kesehatan dan fasilitas transportasi. Dengan kenyamanan kompensasi ini, kami ingin memastikan bahwa setiap karyawan di Deko Rumah Malaysia tidak hanya merasa dihargai, tapi juga terus termotivasi untuk berkembang bersama perusahaan. Selanjutnya, untuk transaksi antara Deko Rumah Indonesia sebagai supplier atau induk dan cabang Malaysia sebagai pembeli atau distributor adalah menggunakan metode open account. Dengan metode ini, barang dikirim terlebih dahulu dari Indonesia, kemudian cabang Malaysia melakukan pembayaran setelah barang diterima dalam jangka waktu tertentu, misalnya 30 hari atau 45 hari. Metode ini dipilih karena hubungan internal antara entitas perusahaan sehingga lebih fleksibel, minim resiko, dan mengurangi beban administrasi dibandingkan dengan metode lain seperti letter of credit atau LC. Yang terakhir adalah risiko dan mitigasi Deko Rumah melakukan ekspansi ke Malaysia. Dengan metode pembayaran open account misalkan 45 hari, risikonya adalah cabang Malaysia mengalami keterlambatan pembayaran akibat situasi pasar lokal yang tidak menguntungkan. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah Deko Rumah Pusat menetapkan batas piutang setiap bulan serta dana cadangan setara 3 bulan gaji operasional cabang. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.